warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kurma Kuliah Ramadan. Bersama saya, Ani, dan narasumber kita adalah Ibu Jeki Hidriani SAG. Beliau adalah guru agama Islam di SMA Negeri 1 Lokolo. Hari ini kita akan membawakan tema berbuat baik dalam Islam. Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi, perbuatan baik dalam Islam seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Ani, terlebih dahulu Ibu sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu diberi kesempatan untuk podcast dalam rangka Kurma Kuliah Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan tema tentang berbuat baik dalam Islam. Tadi ada pertanyaan, perbuatan baik seperti apa yang kita lakukan sehari-hari. Padahal dalam keseharian kita itu kan selalu berbuat ya, melakukan suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu masuk dalam perbuatan baik dalam Islam atau tidak? Itu kan pertanyaannya ya. Ya. Oke, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ani bahwa dalam Islam berbuat baik atau dalam kata lain dinamakan ihsan. Berbuat baik artinya itu adalah dalam bahasa Arab ihsan. Contoh yang utama yaitu pertama berbuat baik atau berbakti pada orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa liya'budu ihsana. Jadi ihsan itu adalah berbuat baik. Yang kedua berbuat baik, contoh yang kedua yaitu jujur ya. Jujur. Yang ketiga bersedekah ya. Yang berikutnya yaitu memuliakan tetangga. Yang berikutnya menjaga lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memaafkan. Ya, dari contoh-contoh utama itu apakah sudah pernah ya, atau sering kita lakukan? Nah, Ibu tanya dulu dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, Ani, ada yang mana yang sudah Ani lakukan? Banyak, ada beberapa lah. Seperti memuliakan tetangga, seperti kayak misalnya kan kita ada memberi makanan lebih, kayak kasih ke tetangga, atau bahkan mungkin kayak untuk fakir-fakir miskin juga ya, seperti itu ya, ya. Oke, ya. Jadi berbuat baik dalam Islam itu jangkauannya luas ya, ya. Pengertiannya luas, seperti contoh berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain ya. Birrul walidain di sini contohnya kita berkata lemah lembut ya. Wa kulla uffin. Nah, jangan katakan ya pada keduanya. Maksudnya pada kedua orang tua kita. Nah, itu. Nah, kemudian berbuat baik di sini dikategorikan secara umum nih ya, dikategorikan ada beberapa hal, yaitu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia ya, karena kita manusia sifatnya sosial, selalu tergantung kepada manusia yang lain. Kemudian yang keempat yaitu berbuat baik kepada lingkungan. Oke, jadi Ibu jelaskan satu persatu ini ya. Ya. Tadi contohnya berbuat baik kepada Allah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah?
Yang pertama yaitu kita sholat tepat waktu, ya. Sholat di awal waktu, ya. Kemudian yang kedua, kita selalu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita punya bukan hanya sekedar untuk pajangan, ya, di bupet, di kamar, ya, di ruang tamu, nah, tapi itu untuk dibaca, ya. Kemudian yang ketiga yaitu berbuat baik kepada Allah, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas itu berarti kita melakukan perbuatan baik tidak mengharapkan pujian, sanjungan, ya, atau tepuk tangan dari manusia, ya, tapi mengharapkan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu bersyukur, ya. Bersyukur di sini diartikan bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat, kita selalu bersyukur. Kalaupun kita mengharapkan nikmat itu lebih, ya berarti itu ada ikhtiar, ada usahanya, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Jadi barang siapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, bahwa Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmatku, bahwa azab Allah itu sangat pedih. Ya. Yang berikutnya, berbuat baik kepada Allah, yaitu istighfar. Nah, makna istighfar di sini adalah mohon ampun. Bahwa setiap manusia itu pasti punya salah, ya. Salah, pasti kesalahan itu kepada manusia, ya. Dan yang lebih kesalahan yang lebih yang kedua pasti kesalahan kepada Allah, ya. Nah, dari di sini kita berbuat baik kepada Allah, yang terakhir itu adalah beristighfar, gitu ya. Yang kedua, kategori berbuat baik di sini tadi adalah berbuat baik kepada orang tua. Ya, selagi kita mempunyai orang tua, ya, kita sebagai anak selalu menginginkan orang tua kita ini bahagia. Ya, walaupun kita belum bisa membalas segala kebaikan orang tua kita, minimal kita jangan menyakiti hati beliau, ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu cukup berbakti kepada orang tua dan membahagiakannya. Kalau membahagiakan karena kalian masih sekolah, ya, bukan dengan cara finansial, ya, tapi dengan membahagiakan dengan berkata lemah lembut, ya, penuh kasih sayang. Nah, kemudian mengikuti aturan yang sudah diberi oleh orang tua di rumah, gitu ya. Yang berikutnya yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik ke sesama manusia ini banyak. Yang pertama yaitu kita bersedekah, ya. Yang namanya sedekah di sini, nah kembali lagi bukan harus finansial, bukan harus berupa uang, ya. Sedekah di sini bisa dengan senyuman, ya. Sedekah yang paling ringan itu ya senyum, ya, dengan bersenyum. Kemudian yang kedua, sedekah yang paling ringan itu adalah menyingkirkan, ya, menyingkirkan atau membuang duri di tengah jalan. Itu hal yang sepele, ya, antara senyum dengan menyingkirkan duri.
tapi itu dianggapnya kita itu adalah hal yang biasa, padahal itu luar biasa, ya. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama yaitu dengan bersilaturahmi, ya, dengan tetangga, dengan keluarga-keluarga kita, gitu. Yang berikutnya, berkata baik. Nah, berkata baik karena dalam istilah bahasa itu ada mulutmu harimaumu, ya. Nah, makanya berhati-hati dengan lisan, ya. Berkatalah yang baik karena suatu kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian yang berikutnya yaitu memaafkan. Memaafkan ini memang suatu hal yang berat, ya. Apabila ada teman kita berbuat salah, ya, meminta maaf itu suatu hal, memaafkan itu adalah suatu hal yang mulia, ya, yang mulia. Dan antara yang memaafkan, yang meminta maaf itu pahalanya sama, merupakan orang-orang yang berhati besar. Yang berikutnya, berbuat baik kepada sesama yaitu menolong. Menolong dalam artian di sini adalah kita membantu kepada sesama apabila mereka membutuhkan, ya. Membantu dalam hal apa yang bisa kita berbuat untuk meringankan saudara kita. Kemudian untuk kategori berbuat baik yang terakhir yaitu berbuat baik kepada lingkungan. Ya. Berbuat baik kepada lingkungan di sini yaitu selalu membuang sampah tepat pada tempatnya. Kemudian membersihkan lingkungan, ya. Kemudian memelihara tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi yang namanya berbuat baik dalam Islam itu merupakan salah satu bagian dari iman, ya, atau subbaul iman, ya, bagian-bagian dari iman. Jadi bagian dari iman, cabang-cabang iman, ya, itu bukan hanya rukun iman, rukun Islam, tapi berbuat baik itu juga sebagian dari iman, ya. Karena dalam surah Al-Isra ayat 7 itu dijelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ya. Karena suatu kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, ya. Dan apabila itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan buruk, maka akan kembali kepada pelakunya. Jadi Ibu sarankan, Ibu sampaikan di sini, selalulah berbuat baik, ya. Sekecil apapun itu perbuatan baik, ya, kita tidak tahu mana perbuatan baik yang nantinya yang akan menolong kita di akhirat, ya. Demikian materi dari Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya Bu. Boleh, silakan. Baik Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, dalam Islam, berbuat baik bukan hanya ibadah ritual, tapi juga akhlak kepada sesama. Menurut Ibu, bagaimana cara menyeimbangkan antara hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan baik dengan manusia, hablum minannas, di era modern seperti ini? Ya, tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Dalam kehidupan manusia, hubungan secara vertikal itu adalah hablum minallah, ya.
hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ya. Ya. Kemudian ada hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Jadi keduanya ini memang harus balance ya, seimbang. Jadi tidak bisa kita hanya beribadah saja kepada Allah, sementara kita dengan manusia tidak ada berbuat baik sedikit pun kepada sesama manusia. Ya, karena Allah di sini juga menyampaikan ya bahwa manusia itu sudah Ibu sampaikan tadi ya, itu adalah makhluk sosial yang tergantung, yang selalu bergantung kepada manusia yang lain ya. Jadi menyeimbangkan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia itu selayaknya lah harus kita lakukan ya. Kalau orang yang mengerti tentang ilmu, bahwa keduanya ini memang harus berjalan seimbang ya. Diibaratkan mungkin kalau kita jalan, kalau hanya pakai tangan kanan, kaki kanan itu rasanya ya lucu gitu ya. Nah, kalau antara keduanya jalan seimbang itu kan dilihatnya enak ya. Nah, istilahnya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Seringkali kita merasa ikhlas saat membantu, tapi di tengah jalan muncul rasa ingin dipuji atau bahkan kecewa saat kebaikan tidak dibalas. Bagaimana tips praktis menjaga hati agar kebaikan yang kita lakukan tetap murni karena Allah? Ya, itu berarti clue-nya ikhlas ya. Ya. Ya, ikhlas. Nah, ya. Ikhlas itu memang berat. Kadang mudah diucapkan tapi berat kita lakukan ya, kita laksanakan berat ya. Apabila kita sudah melakukan suatu perbuatan baik kepada orang lain, kita mengharapkan juga ya orang yang sudah kita perlakukan baik itu akan berbuat baik kepada kita ya kan. Tapi pada waktu kita sudah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain ini ternyata tidak berlaku baik kepada diri kita, rasanya ada sakit hati, ya kan? Ya, kenapa saya dulu berbuat baik kepada dia, ternyata dia tidak membalas, ya kan? Nah, perbuatan baik saya. Nah, itulah ya titik lemahnya manusia di situ. Kalau perbuatan ikhlas itu diawali dengan niat ya, dengan niat bahwa melakukan hal itu tidak mengharapkan sanjungan ya kan, tidak mengharapkan pujian dari manusia, dan kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kalaupun orang lain itu membalas suatu kebaikan kepada kita tidak baik ya, kita kita singkirkan saja, biarlah ya, karena yang menilai, yang memvalidasi itu bukan manusia tetapi Allah ya, karena Allah itu sudah menyiapkan pahala sekecil apapun perbuatan buruk, perbuatan baik yang kita lakukan itu ada ganjarannya, ada pahalanya ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di situ ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi ya, untuk yang selalu ingin selalu berbuat baik, teruslah berbuat baik, jangan berkecil hati ya, karena penilaian manusia itu hanya yang dilihat saja, tapi Allah itu maha melihat. Walaupun itu tersembunyi, Allah tetap akan menilai bahwa itu adalah
perbuatan baik. Ya. Nah, oke. Berikutnya masih ada? Masih ada, Bu. Mhm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perbuatan baik sekecil apapun bisa menghapus dosa. Itu ada di Quran surah Hud ayat 114. Pertanyaannya, bisakah contohkan perbuatan baik sehari-hari yang sering dianggap sepele, padahal nilainya sangat besar di sisi Allah? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan. Iya. Apa nih? Kata aja nanti dikat. Nah, Dikat ya. ya. Jadi pertanyaannya 4 aja. Oke, tadi kan perbuatan baik yang kecil ya, sepele, dianggapnya sepele, yaitu tadi, ya, tersenyum, ya kan? Nah, walaupun mungkin kita bertemu dengan orang itu tidak tersenyum kepada kita, ya, itu berbuat baik, ya. Kemudian yang kedua, menyingkirkan duri di tengah jalan. Menyingkirkan duri. Kenapa? Itu akan membahayakan orang lain. Ya. Berbuat baik di sini nilainya juga merupakan amal jariah. Ya. Jadi suatu amal yang apabila kita sudah meninggal dunia, ini pahalanya akan tetap mengalir. Ya. Oke. Bisa selanjutnya? Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti atau berbuat tidak baik kepada kita? Apa motivasi tertinggi dalam hal ini? Ya. Rasanya kita kalau sebagai manusia tidak bisa menerima ya. Iya. Ya. Kalau ada teman kita pernah kita berbuat baik kepada teman, ternyata teman tidak membalas kebaikan itu. Ya itu tadi, karena suatu perbuatan yang nilainya di depan manusia, ya, 1000 kebaikan yang sudah kita berbuat itu akan terhapus, akan hilang dengan satu kesalahan, ya kan? Nah, ada yang seperti itu, ya. Makanya dalam berbuat baik jangan kita ingin dilihat oleh orang lain, ya. Jangan mengharapkan balasan dari orang lain, tapi mengharapkanlah itu hanya kepada Allah semata, ya. Jadi insya Allah walaupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita, nah kita tetaplah, ya, untuk selalu berbuat baik, karena dalam hadis Nabi itu juga ada dikatakan bahwa apabila ada saudara kita yang berbuat baik, maka balaslah itu dengan kebaikan. Tapi apabila ada saudara kita yang berbuat tidak baik kepada kita, berusahalah jangan membalas pula dengan kejahatan, begitu, ya. Oke Bu, masuk ke pertanyaan terakhir. Banyak orang yang menunda berbuat baik karena merasa belum mampu secara finansial. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam mengenai sedekah non material dan bagaimana kita bisa konsisten atau istiqomah berbuat baik setiap harinya? Bersedekah secara finansial, ya. Oke, jadi yang namanya bersedekah itu sebenarnya bukan berdasarkan bernilai uang, ya. Pikiran itu juga bersedekah, ya, berbagi pikiran gitu ya. Nah, misalnya dalam organisasi, biasanya kalau di organisasi itu kan ada ada IRLA, ada IRMA, begitu kan? Nah, ada musyawarah gitu ya. Nah, dalam perkumpulan seperti itu. Nah, dalam musyawarah itu kan kan ada berbagi informasi, ya kan? Ya, ada berbeda pendapat. Nah, di situ adalah, ya,
menyumbangkan pikiran kita dalam memberikan ide-ide yang positif, itu juga bersedekah, ya, bersedekah berupa menyumbangkan pikiran, kemudian tenaga. Nah, contoh dalam misalnya di musola kita ada pembangunan. Nah, kalian tidak bisa memberikan secara finansial, bisa dengan tenaga. Nah, itu juga bersedekah. Jadi ukurannya sedekah ini bukan berupa uang, ya. Nah, itu. Jadi ya itu tadi yang namanya berbuat baik, itu namanya dengan semuanya itu memang namanya sedekah, ya. Sedekah itu ya sama dengan kita beramal jariah, ya, ya. Itu. Oke, masih ada? Baik, berarti kesimpulan singkatnya adalah berbuat baik kepada Allah, orang tua, sesama manusia, dan lingkungannya. Itu harus balance, ya. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk ilmu dan nasihatnya, Bu Jeki. Mungkin ada sedikit pesan dari Ibu untuk para pendengar podcast terkait dengan berbuat baik dalam Islam sebelum saya tutup. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan pesan bahwa sekecil apapun itu tetaplah berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan selalu mengiringi dalam kehidupan kita sampai di akhir nanti. Masya Allah, itu dia pesan dari Ibu Jeki untuk kita semua teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhirin cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.